Para Bapak, Ibu-ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Paskah ke-7, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55. Tema yang dipilihkan adalah Mari datang dan lihatlah. Mari datang dan lihatlah. Ini adalah sepenggal ayat yang dikatakan oleh Filipus kepada Natanael dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47. Ajakan yang sama diajakkan juga oleh Bapak Paus Fransiskus kepada kita pagi ini dalam menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55 itu. Mengawali renungan pagi ini, saya akan awali dengan sharing, berbagi pengalaman apa yang saya alami selama saya menjadi Romo. Sebagai seorang Romo yang sudah 5 kali menjadi Romo paroki di 5 tempat yang berbeda, saya sangat sering mendapat ajakan, mari datang dan lihatlah. Ajakan itu sangat sering saya alami. Saya temukan di tengah-tengah umat ketika saya menjadi seorang Romo paroki. Ajakan itu bukan berasal dari Filipus Rasul, dan ajakan itu bukan dari Bapak Paus Fransiskus. Bukan dari Filipus maupun Bapak Paus Fransiskus. Ajakan mari datang dan lihatlah itu disampaikan oleh Bapak Ketua Lingkungan atau Ibu Ketua Lingkungan. Mereka mendatangi saya, mereka berbicara sejenak, dan akhirnya mereka berkata pada saya, Romo, mari datang dan lihatlah. Bapak Ketua Lingkungan dan Ibu Ketua Lingkungan itu mengajak saya untuk turba, turun ke bawah, mengajak saya untuk blusukan, untuk hadir ke tengah-tengah umat secara langsung agar saya datang dan melihat keadaan umat senyata-nyata mungkin apa adanya umat itu. Dan ketika Bapak Ketua Lingkungan atau Ibu Ketua Lingkungan itu mengajak saya melihat dan bertemu dengan mereka, maka yang kami temui adalah umat yang di tengah kota, umat yang di perumahan yang mewah, yang kebetulan tinggal di tengah kota. Tetapi juga saya diajak untuk datang dan melihat umat yang tinggal di rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana, di gang-gang yang sempit, bahkan di tempat yang kumuh. Romo paroki ditemani oleh ketua lingkungan, entah itu Bapak Ketua Lingkungan atau Ibu Ketua Lingkungan. Saya diajak hadir. Romo, lihat, ini umat kita. Saya senang. Bahwa akhirnya menjadi seorang Romo tidak hanya sebatas tinggal di pasturan, di singgasana, tidak hanya sebatas di altar dan mimbar berkhotbah. No, saya senang diajak oleh ketua lingkungan turba, blusukan kemana-mana. Dan itulah domba-domba yang nyata. Ada yang beruntung, yang hidupnya bagus, ada yang sedang-sedang saja, tapi ada juga yang memang umat yang kesulitan.
Saya diajak untuk datang dan melihat para lansia, mereka yang duduk di kursi roda terus. Ada pula yang berbaring di tempat tidur karena mereka terlalu lama sakit tidak sembuh-sembuh. Jadi yang namanya umat itu tidak hanya yang hadir di gereja ini, tapi juga mereka, para lansia yang sudah tidak bisa banyak bergerak, yang hanya di atas kursi roda dan di tempat tidur mereka. Dan saya sangat senang bahwa Bapak Ketua Lingkungan, Ibu Ketua Lingkungan mengasih saya kesempatan mau datang dan lihatlah, ini umat kita. Lalu oleh Bapak Ketua Lingkungan dan Ibu Ketua Lingkungan, saya juga diajak melihat dan bertemu dengan umat yang sedang krisis iman, yang rapuh imannya, yang lama tidak berdoa, lama tidak ke lingkungan, lama tidak ke gereja. Dan ini realita kenyataan bahwa umat kita ada yang seperti itu. Bahwa meskipun dia seorang Katolik, ternyata umat itu sedang mengalami krisis iman, sedang rapuh imannya. Sampai-sampai doa pun tidak dilakukan, ke lingkungan pun tidak ia jalankan, juga termasuk tidak pernah ke gereja. Nah, dengan mengalami ini saya senang sekali. Itu yang membuat saya sebagai seorang Romo yang sungguh dilibatkan dan hadir ke tengah-tengah domba yang senyata-nyatanya ada yang keadaannya seperti itu. Yang seperti itu. Nah, dari sinilah justru bukan umat yang belajar pada Romo. Sekarang terbalik, saya banyak belajar dari ketua lingkungan. Saya banyak belajar dari Bapak Ketua Lingkungan maupun Ibu Ketua Lingkungan. Nah, lalu mungkin kita bertanya, Romo, apa makna dan apa hikmahnya kalau hari ini kita diajak menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia dengan tema Datang dan Lihatlah Itu. Saya mencatat dua hal. Yang saya catat adalah satu, mari ini kita renungkan bersama ya. Satu, bahwa kita umat beriman ini jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi orang Katolik jangan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi mari kita menjadi pribadi, menjadi seorang Katolik yang beriman secara misioner. Artinya kita keluar dari diri kita keluar dari rumah kita keluar dari pagar halaman kita, menuju kepada orang lain. Dan di sana kita diajak mewujudkan, mari datang dan lihatlah. Ini mungkin kita berpuluh-puluh tahun, belasan tahun menjadi orang Katolik sudah nyaman. Kalau disebut sebagai orang Katolik, saya katakan belum lengkap. Menjadi orang Katolik yang lengkap adalah menjadi orang Katolik yang keluar dari dirinya sendiri menuju pada orang lain. Beriman secara misioner, berbela rasa, berbagi dengan orang lain. Lalu hal yang kedua yang saya ajarkan adalah mari kita beriman dengan menghadirkan diri, dengan menyapa secara hangat, dengan berkomunikasi secara akrab dengan sesama di sekitar kita.
Maaf, sebenarnya saya ini sudah malu ya, saya malu. Dan saya mungkin kalau disebut tidak perlu menyebutkan ini. Tapi untuk kesekian kalinya saya juga menyebutkan. Mengapa akhir-akhir ini kalau saya diajak untuk sebutkanlah acara untuk orang meninggal, gak ada yang hadir. Gak ada yang hadir. Yang hadir hanya Romo, paling ditambah oleh koster yang saya bawa, atau yang mungkin hanya keluarga. Saya bertanya dalam hati kita, dalam hati saya, katanya umat katedral itu 13.000. Kok yang datang ke acara kedukaan seperti ini sangat-sangat sedikit, nyaris tidak ada. Lebih memprihatinkan lagi, ini real ini, bahwa dikatakan sampai ada umat Katolik di lingkungan itu pada nggak tahu bahwa di situ ada umat Katolik. Memang kekurangannya adalah mungkin yang bersangkutan tidak membuka diri dan tidak melapor. Tetapi masa bertahun-tahun, ujung-ujungnya saat dia kritis atau dia meninggal, bahkan jadi pergunjingan. Romo, bagaimana dengan umat yang tidak kami ketahui? Apakah harus saya layani? Saya bilang, kalau dia jelas-jelas orang Katolik, harus kita layani. Siapapun orang itu. Kalau kami tidak mengenalnya, loh, kan dia terdata sebagai orang Katolik. Mari jangan berlama-lama berdebat. Hari ini tema perenungan kita adalah datang dan lihatlah. Mari menyapa sama kita. Saya sangat menyayangkan memang. Yang saya sayangkan adalah bahwa generasi kita ini cepat puas. Cepat puas kalau kita berkomunikasi jarak jauh saja. Kita cepat puas kalau kita sudah bisa SMS. Kita cepat puas kalau kita sudah bisa WA. Cepat puas kalau kita sudah bisa telepon. Cepat puas kalau kita bisa video call. Cepat puas kalau kita melalui program Zoom atau Google Meeting. Oke, kita mensyukuri atas temuan-temuan baru di dunia komunikasi ini. Tetapi yang paling hakiki adalah mari datang dan lihatlah secara nyata siapa sesama kita. Tuhan memberkati.